Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi di hari ini, hari yang penuh berkat. Mari kita akan renungkan firman Tuhan kembali, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur oleh Roh Kudus-Mu memberikan kami lagi kehidupan di hari baru ini dan hendak merenungkan firman-Mu kembali. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus agar kami memahami dan kami dapat hidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Kejadian 6 ayat 11 sampai 12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah Bapak Ibu, tema kita adalah dosa adalah kerusakan total. Dosa adalah kerusakan total atau total depravity. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Kejadian 1 ayat 31, di sana Tuhan ketika melihat segala yang dijadikannya, dikatakan apa? Dia melihat dan berkata, sungguh amat baik. Tetapi ketika dosa menjadi bagian dalam hidup manusia, maka di dalam ayat yang kita baca di ayat 12 di sini dikatakan, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa mendatangkan kerusakan. Kerusakan total. Tentu bumi masih ada, tentu manusia masih ada, tentu segala yang ada di dunia yang diciptakan masih ada. Tetapi dia sudah mengalami kerusakan. Dia telah mengalami yang namanya degradasi kualitas. Jadi dari yang tadinya kualitasnya sungguh-sungguh ilahi, kualitasnya betul-betul sorgawi, kualitas yang betul-betul kekal, sekarang sudah turun dan sungguh-sungguh telah tercemar dan kualitasnya sudah tidak lagi mencapai standar Tuhan. Dan kita melihat akhirnya ada banyak hal terjadi, ya. Segala degradasi yang terjadi itu bicara tentang alam ini. Bumi sudah mengalami kerusakan, dikatakan di dalam ayat 11, sejak zaman Nuh itu dikatakan, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Bahkan Allah menegaskan lagi di ayat 12, sungguhlah rusak benar, ya. Sebab semua manusia yang menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi saudara, dunia dan bumi yang ada ini sudah mengalami degradasi, sudah mengalami polusi, sudah mengalami segala kecemaran, sehingga tidak lagi sungguh-sungguh layak sebenarnya, ya. Dan kita tahu bersama bahwa tidak hanya bumi, ya terjadi saat ini semua, ya, terjadi ya bencana, semua macam-macam terjadi, segala kerusakan alam, baik sifatnya alami begitu maupun juga yang karena human error, manusia. Nah inilah yang sungguh-sungguh kita dapatkan sebagai dampaknya. Dan yang kedua, tidak hanya itu, dikatakan juga manusia pun telah mengalami kerusakan. Kalau bicara tentang kualitas, sungguh tidak lagi. Bicara umur misalnya, waktu ketika Tuhan menciptakan Adam dan segala keturunan di zaman sebelum Nuh, itu usianya sampai 900-an tahun kan. Tapi dikatakan bahwa ketika dosa ada, maka umur manusia itu hanyalah 120 tahun. Ya. Bahkan dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga bahwa Tuhan berkata, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itulah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Dan terjadi lagi penurunan lagi kan. Pada zamannya Musa, kita lihat ketika doa Musa, di sana dikatakan bahwa manusia hanya kuat sampai 70 tahun. Kalaupun ada ya 80, maka dikatakan itu penderitaan. Jadi saudara, terjadi degradasi kualitas, ya. Dan bahkan dikatakan di dalam ayatnya yang ke-5, ya, dalam Kejadian 6, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi manusia semakin lebih jahat lagi, lebih jahat lagi, lebih jahat lagi. Jadi dosa itu membuat manusia tidak akan bisa hidup benar, tidak akan hidup baik. Dia akan malah
bermultiplikasi kejahatan demi kejahatan. Dan itu sangat sungguh-sungguh terjadi sampai hari ini. Ya. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sesungguhnya kejahatan dan segala hal yang sungguh-sungguh membuat kita tidak bisa mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebenaran karena dosa. Dan dosa itu membuat manusia mengalami kerusakan. Setidaknya juga bicara akan 3 hal. Yang pertama, kerusakan dalam hal memahami akan kebenaran. Manusia sudah terbatas. Dia sudah sangat-sangat adalah ciptaan yang tidak bisa tentu memikirkan, memahami tentang Tuhan. Tapi ketika dosa justru dia mengalami sesuatu lebih lagi. Dia tidak mampu menyelami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah maka dalam firman Tuhan sering dikatakan, maka Tuhan membuka hati mereka, Tuhan membuka pikiran mereka. Barulah mereka mengerti, baik itu kepada murid-murid maupun kepada umat atau jemaat Tuhan. Kemudian yang kedua, kerusakan total berkaitan dengan apa? Manusia tidak mampu lagi untuk menginginkan kebenaran. Yang selalu ada di sini dikatakan ayatnya yang kelima tadi, kecenderungan hatinya selalu apa? Menginginkan yang jahat. Nah, saudara, manusia tidak pernah murni dan tulus untuk menginginkan kebenaran. Seperti beribadah, baca firman, berdoa. Itu kan sesuatu yang sebenarnya karena dosa tidak suka sebenarnya. Ya, harus dipaksa-paksa dulu. Nah, itulah sesungguhnya. Dan yang ketiga, manusia mengalami kerusakan karena apa? Dosa itu membuat dia tidak mampu untuk melakukan kebenaran atau melakukan berbuat kebenaran. Sehingga yang dilakukan adalah kejahatan, menyakiti orang, bahkan juga menyakiti hati Tuhan, bahkan merusak alam semesta ini. Maka haruslah dipahami, dosa membuat kita sangat lebih jauh, sangat membuat kita kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan kebenaran Allah. Karena itu mari jauhi dan datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu dan biarlah Tuhan sendiri yang sungguh-sungguh hadir memulihkan engkau dan membuat engkau menjadi gambar dan rupanya semula. Engkau adalah berharga, menjadi alat di tangan Tuhan untuk menata, layani dan mengusahakan mengelola akan ciptaan dan segala yang dipercayakan kepada. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami bersyukur bila Engkau meteraikan dan Engkau sungguh-sungguh memampukan kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami menjadi pelaku firman-Mu yang sungguh-sungguh kembali menghadirkan akan karya Allah yang sungguh hidup dalam hidup kami, yang menjadi berkat, menjadi baik, menjadi pendamai, menjadi kebaikan bagi seluruh kehidupan ini karena kehadiran kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Itulah Bapak Ibu firman Tuhan menjadi renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memeteraikan, memberkati kita semua. Selamat menjalani hari ini. Shalom.